Hai semuanya, aku Emily. Aku mau cerita tentang cowok impianku dan pernyataan cinta yang mengubah hidup. Semua dimulai saat aku kuliah. Aku sudah terbiasa dengan keberadaan orang tuaku, sehingga tiba-tiba nggak ada mereka terasa aneh. Kuliah sangat menyenangkan, tapi aku juga harus bekerja keras. Aku berusaha sebaik mungkin untuk meluangkan waktu untuk belajar dan mengenal teman-teman baruku. Aku tinggal di asrama mahasiswa. Saat itu ada yang ulang tahun. Jadi kami semua memutuskan untuk membuat pesta besar-besaran untuk jadi ruang tamu lantai bawah. Biasanya pada hari pesta aku merasa sakit. Aku demam dan sakit kepala. Pestanya terlalu berisik, jadi aku pergi duluan ke kamarku untuk tidur. Aku pasti ketiduran. Karena aku baru ingat membuka mata dan ada asap hitam tebal di mana-mana. Aku gak bisa berhenti batuk, nafasku sesak. Itu mengerikan. Aku berhasil menemukan pintu dan mencoba membukanya. Tapi pegangannya sangat panas dan tanganku terbakar. Aku berteriak tapi suaraku hilang karena asap. Jujur aku mengira aku akan mati. Itu adalah saat paling menakutkan dalam hidupku. Aku pikir semua orang di pesta itu pasti ketakutan dan melupakanku. Aku mencoba mencari jalan keluar tapi asapnya terlalu tebal. Aku gak bisa melihat kemana aku pergi. Seluruh tubuhku sakit dan aku semakin kesulitan untuk bernafas. Kemudian, entah dari mana, seorang pemadam kebakaran muncul. Cuma itu yang aku ingat sebelum aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit, orang tuaku ada di sampingku. Saat ibu melihatku bangun, dia menangis. Mereka berdua terlihat sangat lega karena aku baik-baik saja. Aku menghirup terlalu banyak asap, tapi aku bisa kembali sehat dan itu semua berkat petugas pemadam kebakaran yang luar biasa itu. Perawat membawakan makan siang dan mulai berbicara tentang betapa beruntungnya aku. Dia lalu memberitahuku cowok yang sudah menyelamatkan hidupku sangat ganteng dan sepertinya dia akan segera sembuh. Sembuh? Aku memberinya tatapan bertanya. Dia terluka. Aku memintanya memberitahuku di mana dia jadi aku bisa berterima kasih padanya. Awalnya dia bilang dia nggak diizinkan untuk memberitahuku karena aku bukan kerabatnya. Tapi saat dia meninggalkan ruangan dia berkata, lebih baik aku pergi ke Bang Salbi kamar 103. Pasien di sana adalah pahlawan sejati. Keesokan harinya saat aku keluar, aku pergi ke kamar 103 dan melihat cowok paling tampan yang pernah aku lihat sedang memakan buah saat dia menonton TV. Aku memberitahu dia siapa aku. Lalu aku mulai menangis. Dia menyuruhku duduk memberikanku tisu. Dia bilang kalau menyelamatkan nyawa itu tugasnya. Dan aku gak perlu cemas karena dia akan segera sembuh. Dia juga bilang kalau namanya Tio. Aku sangat suka nama itu. Aku meninggalkan kamarnya dengan perasaan bingung. Lega karena masih hidup dan benar-benar menyukai cowok yang telah menyelamatkan hidupku. Aku mengunjungi Tio beberapa kali di rumah sakit. Hubungan kami sangat baik. Ternyata kami berdua sangat suka makanan pedas dan punya mimpi berkeliling dunia. Ini sempurna. Dia sempurna. Ya, setidaknya begitu. Sampai suatu hari saat aku ke rumah sakit, aku melihat gadis lain duduk di samping tempat tidurnya. Aku pergi dan mengambil kopi dan menunggu dia pergi. Ternyata itu adalah Flora, pacarnya Tio. Hatiku patah. Kami berdua punya semacam chemistry. Tapi karena ada Flora, aku harus puas menjadi temannya saja. Tio sembuh total dan segera kembali menyelamatkan nyawa. Dia menjadi orang yang luar biasa. Kami tetap berhubungan baik dan bertemu sesekali untuk mengobrol sambil minum kopi dan kue. Aku selalu suka saat kami bisa bertemu karena berada di dekatnya membuatku merasa sangat bahagia. Suatu hari, Tio mengirim pesan mendesak yang menanyakan apa kami bisa bertemu. Aku menjawab kalau aku bisa dan kami bertemu di kedai kopi. Begitu dia muncul, aku tahu ada yang gak beres karena dia terlihat kesal. Dia putus asa dan memberitahuku kalau Flora selingkuh dan sekarang memohon maaf padanya. Dia sangat bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kalau aku bisa berterus terang tentang perasaanku padanya, tapi gak kulakukan. Sebaliknya aku bilang kepadanya harus melakukan apa yang membuatnya bahagia dan aku menyarankannya untuk mengikuti kata hatinya. Dia berterima kasih dan meletakkan tangannya di atas tanganku. Sentuhannya terasa menggetarkan. Dan aku tahu dia juga merasakannya karena dia menatapku sebelum dia dengan ragu-ragu memindahkannya. Lalu momen terasa canggung. Jadi aku mengambil tasku dan mengeluarkan sesuatu yang aku tahu dia suka. Selamat Natal! Aku memberikan sebotol kecil saus ekstra pedas. Semoga ini bisa membuat hatimu terasa hangat, sangat panas bahkan. Dia tertawa dan berterima kasih. Beberapa hari kemudian dia mengirim pesan. Berterima kasih atas nasihatku. Dia bilang ke aku dia memutuskan memberi Flora kesempatan sekali lagi. Aku patah hati. Aku benar-benar percaya kami punya hubungan yang luar biasa. Tetapi dia memilih untuk bersama Flora daripada aku. Aku mencoba fokus pada studiku dan menikmati Natal yang menyenangkan bersama keluargaku. Tapi itu sulit. Karena aku cuma mikirin Tio dan betapa sakitnya dia gak memilihku. Aku sedang di rumah bersama orang tuaku saat malam tahun baru dengan perasaan sedih.
Tepat sebelum hitungan mundur akan dimulai, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan melihat dia berdiri di sana dengan seragam pemadam kebakarannya, tertutup debu dan juga abu. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Ini gila. Emily, aku baru saja kembali dari kebakaran yang jaraknya 400 km dari sini. Selama situasi hidup dan mati itulah aku sadar kalau aku nggak mengikuti nasihatmu karena aku nggak mengikuti kata hatiku. Aku nggak mau bersama Flora, itulah sebabnya aku memutuskannya. Aku ingin bersamamu, Emily. Aku mau keliling dunia bersamamu dan makan makanan yang sangat pedas. Aku mencintaimu. Aku menangis dan memeluknya dengan begitu erat. Hitungan mundur tahun baru terdengar di belakang. Aku nggak peduli dengan semua debu dan abu yang sekarang menutupiku. Sebaliknya aku menatapnya dan kami berciuman. Sungguh ajaib. Aku nggak sabar menghabiskan hidupku bersama Theo. Aku senang aku membiarkannya mengikuti kata hatinya, dan dia menyadari perasaannya. Meskipun aku benci melihatnya bersama Flora, dengan siapa dia menjalin hubungan itu pilihannya, dan aku tahu aku harus menghormatinya. Aku sangat senang bahwa semuanya berhasil pada akhirnya. Apa pacar kalian layak untuk ditunggu? Silakan tulis cerita kalian di kolom komentar karena aku ingin membacanya.